sahabat RSMY dimanapun berada. Senang sekali dapat berjumpa lagi dalam program Edukasi Ngobras, Ngobrol Asik Sehat. Suatu program yang dapat memberikan sahabat banyak informasi dan tips-tips kesehatan langsung dari ahlinya. Berbincang mengenai kesehatan, setiap tanggal 25 Januari diperingati sebagai Hari Gizi Nasional. Tahun 2024 ini mengangkat tema MPASI Kaya Protein Hewani Cegah Stunting. Kementerian Kesehatan mengumumkan hasil survei status gizi Indonesia di mana prevalensi stunting di Indonesia turun dari 24,4% menjadi 21,6%, di mana diharapkan di tahun 2024 prevalensi turun menjadi 14%. Nah, episode kali ini kita mengundang ahli gizi di RSMY yang juga merupakan kepala instalasi gizi di RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu untuk ngobrol dan membahas tentang stunting, apa itu stunting, apa penyebab stunting, dan kondisi anak seperti apa yang dikategorikan stunting. Sebelum kita lanjutkan ngobrolnya nih, tidak bosan-bosannya saya mengingatkan sahabat yang belum subscribe YouTube PKRS. Yuk segera subscribe, lalu like, komen, dan share. Nah, saat ini sudah ada bersama kita Bunda Nasriyeni SKM MGZ, salah satu seorang ahli gizi yang ada di RSMY dan merupakan Kepala Instalasi Gizi di RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bun? Alhamdulillah sehat. Nah Bun, tahun ini gizi nasionalnya membahas tentang stunting ya. Stunting itu sendiri apa sih Bun? Stunting itu adalah gangguan pertumbuhan yang dialami pada anak usia 2 tahun atau kurang dari 2 tahun, disebabkan oleh faktor asupan nutrisi yang kurang, kemudian infeksi pada anak yang terjadi secara terus-menerus atau kronis, kemudian pada saat kehamilan, ibu hamil tidak mendapatkan asupan nutrisi yang adekuat, kemudian pada saat remaja itu bisa juga tidak juga mendapat kurangnya asupan nutrisi terutama zat besi dan menyebabkan anemia. Jadi itu salah satu penyebab dari stunting yang bisa menyebabkan anak gangguan pertumbuhan. Ciri-ciri anak yang terkena stunting itu apa? Pertama, tubuhnya, panjang tubuh, tinggi badan anak itu berbeda dengan anak usia seumurannya sebayanya ya. Pada saat usia 2 tahun itu dia terlihat lebih pendek dari usia anak sebayanya, teman-temannya. Kemudian kalau kita lihat secara jelas secara fisik berat badannya turun. Kemudian kalau di sekolah dia udah sekolah nanti kurangnya fokus pada pelajaran kalau anak yang di atas usia 2 tahun. Gitu. Baik Bun, usia berapa anak bisa ditegakkan diagnosa kalau beliau stunting? Pada usia 2 tahun, karena usia 2 tahun itu disebut usia periode emas. Jadi sebenarnya bisa diteliti pada 1000 hari pertama kelahiran sampai usia 2 tahun. Kenapa usia 2 tahun? Karena growth spot atau titik pertumbuhannya itu dimulai itu pada sangat tinggi pada usia 2 tahun. Jadi kalau kita mau melihat dia stunting atau tidak pada usia selanjutnya itu diketahui pada usia 2 tahun. Stunting itu sendiri bisa dicegah itu saat hamil, apa saat anak sudah lahir, apa gimana itu? Stunting itu bisa dicegah pada saat remaja putri malah. Pada masa usia remaja putri, karena umumnya remaja putri itu kan sebagian besar itu ada yang merasa harus diet atau bagaimana, jadi dia terkena anemia, defisiensi. Kalau kita tidak cegah, kalau tidak diobati, kemudian pada saat dia hamil, dia menikah, hamil, itu akan berlanjut. Jadi dia nanti ada kekurangan zat besi yang bisa menghambat penyerapan zat gizi makro yang lainnya. Dan pada saat hamil kekurangan nutrisi itu sangat berbahaya. Kemudian nanti anaknya lahirnya rendah, berat badan lahir rendah. Kemudian pada saat anak lahir kurang juga, karena dia pada saat hamil kan ibunya kurang dapat asupan nutrisi. Jadi pada saat sudah lahir anaknya itu kalau dibiarkan dia bisa jadi kurangan asupan nutrisi. Kemudian satu lagi MPASI tidak diperhatikan juga dengan orang tuanya.
Jadi akan timbul stunting. Stunting. Sebenarnya dicegah pada saat remaja putri. Remaja putri. Oke, baik. Tema Hari Gizi tahun ini yaitu MPASI nih Bun. Nah, kayak protein hewani cegah stunting. Nah, maksud dari temanya ini sendiri apa itu Bun? Maksudnya itu anak usia MPASI itu kan pada saat anak baru dikenalkan pada saat anak usia 6 bulan. Nah, kita bisa mencegah stunting itu pada saat anak usia 6 bulan itu bisa mencegah stunting dengan memperkaya makanan pendampingnya dengan protein hewani. Kenapa harus protein hewani? Karena protein hewani itu lebih cepat diserap dalam tubuh, kemudian untuk menghasilkan energi, kemudian menghasilkan memperbaiki sel-sel yang rusak itu dari protein hewani. Itu sangat cepat diserap kalau protein hewani. Bukan berarti kalau protein berarti tidak tidak kita kurangi, tetapi proporsi untuk protein hewani itu lebih kita tingkatkan. Bagaimana kalau anak itu tidak suka makan ikan atau mungkin itu cara mengatasinya itu bagaimana Bun? Nah, kita variasikan menu. Jadi jangan bentuk ikan. Mungkin anak itu ya kalau nengok ikan jadi agak gimana. Kita variasikan menu. Jadi mungkin kita buat dengan bola-bola ikan atau bakso ikan atau sebagaimana yang membuat anak itu menarik. Diolah, divariasikan menu. Kalau bentuk ikan kurang menarik kayaknya seperti anak. Saya juga kalau bentuk ikan setiap hari ngelihat bentuk ikan kan jadi nggak menarik. Tetapi jangan cuma ikan, protein kan banyak kalau hewani kan dari daging, dari telur atau dari ayam. Jadi divariasikan. Intinya variasi menu harus dibiasakan ke anak. Biar anak tertarik gitu ya, Bun. Apa dibikin gambar love, bunga-bunga gitu ya. Sekarang kan generasi Z ya namanya itu kan tetap dia tuh pengennya yang bentuknya yang lucu-lucu, yang aneh-aneh, yang unik-unik. Jadi bisa merangsang dia itu untuk makan. Protein hewani itu sendiri terdiri dari apa aja, Bun? Protein hewani itu berasal dari hewani ya, tentu saja ya. Kalau protein hewani bisa dari ikan, bisa dari daging merah ya. Kemudian kalau daging putih itu ayam, kemudian bisa juga dari telur, atau dari bebek, atau dari tergantung anaknya mau sukanya mana. Tetapi lebih baik anak itu diberi yang bervariasi. Jadi kalau misal hari ini diberi ikan, besok mungkin ayam, besoknya lagi mungkin daging merah, kemudian besoknya lagi telur ya. Jadi bervariasi. Jadi anak tuh bukan terpaku pada satu jenis protein macam makanan protein hewani aja. Jadi bisa bervariasi. Jadi biar nggak bosan ya. Pertama dia nggak bosan, kebutuhan nutrisi juga jadi beragam dapatnya kan. Ya, bukan cuma dari protein yang ada asam aminonya aja. Nah, kalau yang dari asam amino lemak yang bisa untuk pertumbuhan itu dari ikan laut. Dari ikan laut yang paling bagus yang itu. paling bagus. Jadi bukan dari ikan tawar loh ya, dari ikan laut. Itu mempunyai asam lemak yang omega 3 yang bagus untuk kecerdasan otak, merangsang sel-sel otak. Itu. Makanya dari juga ada susu yang difortifikasi ya. Tetapi kalau susu itu kalau kita sudah melengkapi dengan beragam hidangan makanan kita, susu itu sebagai pelengkap saja. Jadi bukan untuk yang kalau anak saya tidak mau makan, saya kasih susu, itu sebenarnya salah. Utamakan anak itu makan dulu dengan jenis yang beragam. Kemudian kalau itu susu itu sebagai pelengkap saja. Berarti ikan tadi yang lebih bagus itu ikan laut ya, Bun ya. Iya. Karena di situ ada omega 3 yang bagus untuk sel-sel otak. Sebagai seorang ahli gizi nih Bun, apa saran kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya stunting? Ya kalau kepada masyarakat ya, saya sarankan dijaga pada saat kehamilan ya, utama yang kehamilan. Karena trimester pertama itu kan pada saat mual, anak itu mual, tetapi kita harus tetap memasukkan karena di trimester pertama itu pertumbuhan otak. Jadi pembentukan otak, sel-sel otak. Kemudian trimester kedua itu juga berkembangnya sel-sel otak. Trimester ketiga nanti memperbanyak sel-sel otak. Jadi di masa kehamilan itu jangan lupa untuk beragam makanan, bervariasi pada saat ibu hamil. Itu untuk nanti pada saat anak lahir itu
gunanya untuk pada saat anak lahir. Nanti kalau pada saat anak lahir kita sudah dikenalkan beragam variasi, pada saat anak lahir nanti dia tidak ini lagi, tidak kaget lagi, karena anak-anak sudah memenuhi sudah dapat dari pada saat hamil. Dan 1000 hari pertama kehidupan itu sampai umur 2 tahun itu dengan beragam cara kita harus kita harus memperkenalkan anak, membuat anak itu mau makan atau ini supaya itu tadi pencegahan stunting. Walaupun bunda-bunda yang lagi hamil nih, misalkan mual, muntah, nggak mau sama sekali makan, dipaksain dengan porsi kecil tapi sering. Jadi makannya cuma 1 sendok, oke, nggak masalah. Nanti 1 jam kemudian makan lagi. Jangan sampai tidak makan ya, Bun. Itu sangat mempengaruhi pada janin. Pertumbuhan janin. Oke. Baik, tadi Bunda udah bilang ada itu 1000 hari pertama kehidupan saat sangat menentukan status gizi dan kesehatan pada anak. Nah, itu maksudnya gimana, Bun? 1000 hari pertama kehidupan itu disebut usia emas, karena disitulah yang menentukan anak untuk ke berikutnya, apakah dia stunting atau tidak untuk kehidupan dia berikutnya. Jadi 1000 hari pertama kehidupan itu dimulai dari hari dinyatakan ibu itu hamil. Di usia pertama kehamilan sampai dia melahirkan. Jadi 9 bulan 10 hari itu ya. Kemudian di usia pertama, kemudian di usia kedua. Di usia pertama diberikan ASI eksklusif sampai usia dia 6 bulan. Kemudian nanti diberikan MPASI sampai dia umur 1 tahun. Setelah usia 1 tahun, makanannya biasa seperti orang biasa ya, orang dewasa. Jadi 1000 hari pertama kehidupan itu disebut juga usia periode emas, golden age kalau istilahnya ya, karena di situ perkembangan sel otak itu dimulainya di situ, di 1000 hari pertama kehidupan. Sangat mengaruh untuk kedepannya. Sangat berpengaruh. Jadi bunda-bunda di rumah harus lebih memperhatikan saat dari masa kehamilan pertama ya, Bun ya. Harus memperhatikan gizi, protein dan vitaminnya ya, Bun ya. Baik. Stunting pada anak apakah juga mempengaruhi tingkat kecerdasan anak itu, Bun, dari rata-rata ada teman-teman yang lain gitu, Bun? Sangat berpengaruh. Karena dari awal dia sudah kekurangan nutrisi, baik protein, lemak ataupun kalorinya. Jadi pada saat usianya 2 tahun lebih itu sangat berpengaruh dengan tingkat kecerdasan. Karena tingkat kecerdasan itu dipengaruhi oleh protein. Ya, itu ada asam amino, esensial, non esensial. Nah, itu sangat berpengaruh untuk kecerdasan anak. Jadi tumbuh kembang sel otak kita itu dipengaruhi oleh protein itu tadi. Jadi kalau dari awal sudah kekurangan zat gizi, itu sangat berpengaruh untuk selanjutnya. Jadi mempengaruhi tingkat kecerdasan anak, sangat mempengaruhi. Pertama, nanti dia tuh fokus untuk belajar itu kurang, tidak konsentrasi pada saat belajar. Otomatis kan menyerap semua pelajaran yang diberikan sama guru di sekolah kan jadi berkurang. Tidak maksimal ya. Tidak maksimal. Jadi itu sangat berpengaruh sekali. Bagaimana, Bun, kalau ada kasus nih, misalkan ada ibu hamil, tapi ibu hamil itu tidak menyukai ikan atau daging-dagingan. Nah, itu tuh alternatifnya itu gimana ya, Bun? Apa minum susu atau bagaimana untuk tetap memenuhi gitu gizi untuk bayi? Sebenarnya kalau protein hewani itu kan didapat memang juga dari susu ya. Tetapi susu ini tidak bisa maksimal untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Karena ibu hamil itu diperlukan tambahan nutrisi selain kebutuhan yang dia dapat. Jadi kalau ibu hamil itu ditambah lagi 500 kilokalori per hari untuk dia janinnya juga. Jadi kalau hanya susu jadi tidak bisa. Ya sebaiknya ya ibu hamil walaupun dia tidak menyukai, cuma kalau untuk anak ya, kalau saya dulu juga nggak suka susu, tapi kalau untuk anak pas pada saat hamil saya korbankan. Jadi waktu itu saya tutup hidung untuk bisa ini. Jadi kalau untuk ibu hamil saya sarankan walaupun tidak menyukai, tetapi boleh coba sedikit-sedikit, kemudian nanti bisa berulang atau 2 jam sekali dengan porsi kecil tapi sering. 2 jam sekali walaupun cuma 1 sendok, dimulai lagi nanti 1 jam kemudian dimulai lagi 1 sendok.
Jadi dengan porsi yang kecil tapi sering untuk memenuhi itu tadi kebutuhan zat gizi baik dengan dia juga dengan bayi yang dikandung. Baik. Bagaimana nih Bun penanganan jika anak itu sudah didiagnosa stunting? Nah, itu apakah dengan cara berenang atau dengan cara tarik tulang atau apa gitu, bisa nggak sih Bun? Sebenarnya kalau seorang anak sudah didiagnosa stunting itu tidak bisa lagi, tidak bisa lagi kita memperbaikinya atau mengoreksi pertumbuhannya. Cuma kita bisa memperbaikinya supaya dia tidak tidak beresiko terlalu dalam. Jadi kita bisa kalau kita biarkan terus ya bisa jadi defisit terus kan tulang pertumbuhannya jadi semakin tidak normal. Tetapi kalau sudah dibilang stunting memang tidak bisa dikoreksi, kita hanya bisa memperbaiki supaya jangan terlalu beresiko lebih dalam lagi dianya. Jadi bisa nanti diberikan dengan protein juga, tetapi kalau untuk memperbaiki pertumbuhannya itu sudah tidak bisa lagi. Tapi kita bisa mencegahnya supaya jangan terlalu dalam resiko tinggi. Jadi itulah pentingnya 1000 hari pertama kehidupan ya. Karena di situ yang menentukan. Nah, baik Bun. Apa nih Bun closing statementnya kepada masyarakat tentang gizi ya tahun ini ya Bun? Yang berhubungan dengan tema gizi, ya. Iya. Pesan saya kepada masyarakat Indonesia yang berhubungan dengan tema Hari Gizi Nasional tahun 2024 ini, dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan sampai anak berusia 2 tahun. Pentingnya MPASI yang berprotein hewani tinggi dapat mencegah terjadinya stunting. Baik, sangat menarik sekali ya Bunda pembahasan kita hari ini tentang stunting. Nah, semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita tadi bisa bermanfaat dan bunda-bunda bisa terapkan di rumah agar mencegah anak terjadinya stunting. Baik, terima kasih Bunda Yeni sudah hadir di sini dan membagi ilmu-ilmunya kepada masyarakat dan bunda-bunda di rumah. Semoga besok kita akan membahas tentang gizi atau tema-tema berhubungan dengan gizi lainnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai jumpa. Salam sehat.